Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini saya masih membahas mengenai seleksi administrasi pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021, khususnya membuat kawan-kawan pelamar dengan formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa hal yang bisa menyebabkan kalian gugur pada seleksi administrasi. Namun kali ini saya akan menjelaskan 4 alasan teratas bagi kawan-kawan pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi berdasarkan verifikator online. Nah, tanpa langsung berlama-lama, langsung saja kita bahas. Oke, sebelumnya Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa pendaftaran atau penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021 ini diperpanjang dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, hal ini tentunya menjadi kabar gembira buat kawan-kawan yang belum sempat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini. Nah, dengan adanya perpanjangan ini tentunya memberikan kesempatan atau membuka peluang buat kawan-kawan yang belum melamar untuk bisa mendaftarkan diri pada penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021 ini. Dengan adanya kebijakan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara mengenai perpanjangan waktu pendaftaran seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini, seharusnya ini bisa menjadi kesempatan buat kawan-kawan untuk membaca panduan pendaftaran CPNS atau mencari informasi mengenai cara pendaftaran CPNS yang benar. Nah, akibat dari kurangnya membaca buku panduan atau kurangnya pemahaman mengenai panduan pelamar CPNS, nah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pelamar dan terlalu banyak menyepelekan persyaratan administrasi yang tentunya sudah ditentukan oleh panitia penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Nah, kali ini saya akan menyampaikan 4 alasan teratas untuk kawan-kawan pelamar yang melamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat yang tentunya tidak memenuhi persyaratan seleksi administrasi. Oke, yang pertama yaitu tentang tinggi badan di surat keterangan berbadan sehat yang tidak memenuhi syarat. Nah, sebagaimana kawan-kawan semua telah ketahui bahwa untuk tahun anggaran 2021 ini untuk formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, untuk tahun ini tinggi badan minimal pria yaitu 165 cm dan untuk wanita 160 cm. Jadi untuk kawan-kawan itu wajib melampirkan tinggi badannya di surat keterangan berbadan sehat. Namun, banyak sekali kawan-kawan yang mohon maaf terlalu memaksakan dirinya untuk mendaftar pada seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini di formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Nah, padahal mohon maaf mungkin tinggi badannya sudah tahu kurang tapi masih memaksakan diri untuk mendaftar pada penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya otomatis kalian gugur karena kalian sudah tidak memenuhi satu persyaratan yaitu tinggi badan kalian. Nah, seharusnya jika kawan-kawan sudah tahu, mohon maaf, apabila tinggi badan kalian tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah diumumkan, kalian seharusnya bisa mendaftar pada instansi lain yang tentunya tidak memerlukan tinggi badan kalian. Karena apa? Tentunya di sini kalian berharap bahwa kalian diterima pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini. Nah, seharusnya momen seperti ini bisa kalian manfaatkan untuk mendaftarkan diri pada penerimaan CPNS tahun ini. Nah, namun karena
kalian terlalu memaksakan diri untuk melamar pada formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, tentunya kalian akan gugur pada seleksi administrasi jika tinggi badan kalian tidak sesuai dengan persyaratan. Oke, yang kedua yaitu mengenai materai yang kalian comot dari Google. Nah, tentunya pada penerimaan seleksi CPNS tahun anggaran 2021 ini kalian membutuhkan materai yang digunakan pada surat lamaran dan surat pernyataan. Nah, banyak sekali para pelamar yang melakukan hal-hal yang sepele dan ceroboh mengenai materai ini. Banyak yang menggunakan materai yang dicomot dari Google. Nah, para pelamar yang sangat bersemangat, tentunya para verifikator atau panitia ini tahu bagaimana cara membedakan materai yang asli dan mana materai yang palsu atau yang kalian comot dari Google. Otomatis apabila kalian melakukan hal tersebut, kalian dianggap gugur pada seleksi administrasi. Nah, sebagaimana kawan-kawan juga ketahui bahwa tentunya kalian memerlukan perjuangan dan sedikit pengorbanan untuk setidaknya kalian bisa mendaftarkan diri kalian pada seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini. Nah, untuk materai ini tentunya kalian tidak menghabiskan uang jajan kalian lebih dari 50.000. Nah, haruskah kalian mencomot materai ini dari Google sedangkan kalian sudah jauh-jauh hari sudah letih mempersiapkan berkas-berkas kalian dan pada akhirnya hanya hal sepele ini kalian gugur pada seleksi administrasi. Nah, tentunya ini sangat merugikan bagi kawan-kawan pelamar semua karena tentunya untuk tahun ini banyak sekali pelamar yang melamar pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Nah, kenapa dengan adanya materai yang asli ini juga tentunya ini bisa membuktikan bahwa surat lamaran atau surat pernyataan itu benar-benar kalian buat sendiri dan sesuai dengan keadaan atau situasi dan tanggal yang kalian cantumkan. Jadi, buat kawan-kawan yang merasa kalian menggunakan materai yang kalian comot dari Google, tunggu saja pengumuman apakah kalian lolos atau tidak pada seleksi administrasi ini. Oke, yang ketiga adalah materai yang sama untuk dua dokumen. Nah, tentunya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk surat lamaran dan surat pernyataan membutuhkan masing-masing satu materai. Jadi, kalian memerlukan dua materai untuk memenuhi persyaratan administrasi pada seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Nah, mungkin karena hal sepele atau banyak hal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan apa penyebabnya kalian menggunakan satu materai untuk dua dokumen ini. Sebagaimana kalian ketahui bahwa dengan kalian menggunakan satu materai di dua dokumen ini, panitia atau verifikator akan melihat mengenai berkas lamaran dan berkas surat pernyataan kalian. Jika dilihat materai ini sama, otomatis kalian bisa gugur pada seleksi administrasi. Kenapa? Karena setiap materai mempunyai 17 digit angka yang berbeda pada setiap materai. Jadi apabila kalian menggunakan materai yang sama, ini sangat merugikan kalian dan saya pastikan bahwa sesuai dengan persyaratan administrasi kalian tidak memenuhi persyaratan dan tentunya kalian dianggap gugur pada seleksi administrasi. Selain itu, untuk materai atau penggunaan materai ini kalian juga harus hati-hati dan kalian harus memperhatikan materai yang kalian gunakan. Jangan sampai materai yang kalian gunakan ini adalah materai yang sudah pernah digunakan atau direkondisikan ya. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian buat kawan-kawan apabila hal itu dilakukan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalian bisa saja gugur pada seleksi administrasi. Oke, yang keempat atau yang terakhir adalah surat keterangan domisili buat kawan-kawan yang melamar dengan mencantumkan alamat di luar dari alamat KTP kalian. Nah,
Jadi untuk kawan-kawan yang melamar di luar alamat domisili kalian di KTP, harusnya kalian mencantumkan surat keterangan domisili yang kalian dapatkan dari lurah setempat. Nah, di sini juga banyak yang melakukan kesalahan bahwa buat kawan-kawan yang melamar dengan mencantumkan alamat di luar alamat domisili di KTP kalian, kalian tidak mencantumkan surat keterangan domisili asli pada saat kalian mengunggah pada kolom eKTP. Jadi, buat kawan-kawan, apabila kalian melamar di luar alamat domisili kalian di KTP, kalian harusnya mencantumkan surat keterangan domisili kalian juga di kolom uh, eKTP pada saat kalian mengunggah dokumen. Nah, hal ini juga bisa membuat kalian gugur pada seleksi administrasi. Nah, itu dia 4 alasan teratas untuk kualifikasi pendidikan SLTA yang tidak memenuhi persyaratan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikator atau panitia penerima seleksi CPNS tahun anggaran 2021. Nah, saya doakan semoga kawan-kawan lolos pada seleksi administrasi, kemudian kalian lanjut ke tahap selanjutnya dan kalian diterima pada formasi yang kalian lamar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.